Alright, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa semuanya, mohon maaf di video meeting 3 sebelumnya ternyata ada pembahasan yang terpotong atau slide-nya yang tidak muncul ya, hanya suara saja. Baik, kalau begitu Ibu lanjutkan lagi penjelasan yang terpotong terkait dengan understanding sentences dan juga tugas yang belum dijelaskan. Here we go, supaya mahasiswa memahaminya. Dan pembahasan yang belum lengkap atau terpotong itu exclamative sentence ya. So what is exclamative sentence? Exclamative sentences express strong emotion, surprise, and exclamation, and they always end with an exclamation mark or point. Nah, exclamative sentence itu untuk menunjukkan strong emosi ya, ataupun surprise, dan dia wajib harus diakhiri oleh tanda seru seperti ini. Nah, untuk memahami exclamative sentence ini, ada rumusnya atau aturan atau word order supaya kita bisa memahami atau membuat kalimat exclamative sentence dengan baik. Nah, nomor pertama yaitu penggunaan word, diikuti oleh adjective atau boleh juga kata benda, kemudian baru diikuti oleh subjek dan kata kerja. Nah, di depan adjective atau kata benda ini boleh harus berisi dulu atau an. Dan an ini merupakan artikel. Kapan kita gunakan dan an? Digunakan, ini contohnya ya, jika kata berikutnya itu berbunyi huruf konsonan seperti L, liar, what a liar ya. Sedangkan penggunaan en jika kata berikutnya, kata awal berikutnya berbunyi vokal, exciting and exciting. Nah, baru boleh diikuti oleh adjektif dan atau kata benda. Sebagai contoh ini, lihat di dalam kotak. Contoh berikutnya, penggunaan what a noise they made. Nah, noise ini merupakan kata benda. Atau mau pakai yang lengkap, boleh what a silly man. Silly itu adalah adjektif, man itu kata benda. Dan n ini merupakan artikel yang Ibu jelaskan ini. Nah, ini penggunaan what. Ya. Kemudian bagaimana dengan penggunaan how? Kalau how kita gunakan boleh adjektif, adverb, tapi tidak ada artikel di depannya seperti contoh what ini. Nah, coba lihat di kotak ini. What said, how sad it was, how softly she spoke, how he lies. Nah, jadi softly ini adalah adverb, penanda adverb adalah akhiran ly, kemudian sad ini adjektif, he ini subjek, dan ini boleh setelah how itu diikuti oleh subjek. Sebagai contoh lainnya di sini, how he lied, how exciting the movie was, alangkah menariknya film itu, alangkah. Jadi bisa diartikan alangkah atau betapakah begitu ya. Nah, aturannya kita ada pattern-nya, ikuti pattern yang benar, yang baik ini, maka kamu bisa membuat kalimat exclamative sentence. Alright, so kita lanjut sekarang yang terakhir, ini yang paling penting adalah exercises yang terpotong. Ibu akan jelaskan nomor 1 sampai 4 ini adalah contoh, dan yang kamu kerjakan adalah nomor 5 sampai nomor 9 yang belum berisi ya, di sini belum berisi. Oke, kita analisis kenapa jawabannya kompleks, simple, compound, dan kompleks. Lihat, complex sentence. Nah, complex sentence ini aturannya adalah memiliki dua klausa. Ini ada dua klausa pertama dan klausa kedua. Klausanya itu terdiri atas dependent clause dan independent clause, atau boleh sebaliknya. Nah, kalau di sini kalimat klausa pertamanya adalah dependent, klausa yang tidak bisa berdiri sendiri, ditandai oleh conjunction because. Karena my coffee was too cold, karena kopi saya terlalu dingin. Nah, kalau tidak ada kalimat berikutnya atau klausa berikutnya, maka kalimatnya belum utuh. That's why ini tergolong kepada dependent clause. Kalau ini I heated it in the microwave, saya panaskan di dalam microwave. Apa yang dipanaskan? Coffee ya, saya memanaskan coffee di dalam microwave. Nah, ini disebut dengan kalimat independent. Dia bisa berdiri sendiri karena memiliki makna yang utuh.
Nah, kalau begitu jawaban dia kompleks sentence ini karena terdiri atas dua klausa, satu klausanya dependent, penandanya because, dan satu klausanya adalah independent. Baik, sekarang contoh kedua. Contoh kedua ini murid Ibu bisa lihat di sini, he did not watch TV last night. Dia tidak nonton TV kemarin malam. Kenapa ini masuk simple sentence? Karena ada subjek dan ada kata kerja. Simple sentence wajib memiliki satu kata kerja saja. Nah, jadi kata kerjanya adalah watch. Tidak ada kata kerja berikutnya. Oleh karena itu disebut dengan simple sentence. Only one verb. Nah, bagi kamu yang masih ragu, lihat di video sebelumnya ya. Di video sebelumnya, oke, ini dia, kamu bisa lihat di video ini, di e-learning juga sudah Ibu masukkan penjelasannya, linknya ya, link videonya, atau nah ini dia, complex sentence, kemudian, ada iklannya. Oke, kita lanjut saja untuk pembahasan tadi. Nah ini, jadi simple sentence, compound sentence, complex sentence, pembahasan lebih lanjutnya silahkan simak di video sebelumnya ya. Oke, nomor 3, I want to watch a movie yet I do not know what movie to watch. Saya ingin nonton di bioskop ya, menonton film, tapi saya tidak tahu film apa yang mau ditonton. Nah, di sini ada dua klausa, I want to watch movie. Klausa berikutnya, I do not know what movie to watch. Jadi ada dua klausa. Dua klausa ternyata kedua-duanya independen. Dia bisa berdiri sendiri ini. Memiliki makna yang utuh. Nah, tapi apakah ini simple sentence? Ternyata tidak. Karena simple sentence itu hanya punya satu kata kerja. Di sini ada dua kata kerja dan dua klausa. Maka dia termasuk bisa compound, kompleks, sentence. Tapi untuk menentukan bahwa ini benar compound, lihatlah conjunction-nya. Ternyata conjunction-nya yet, begitu. Kalau conjunction-nya yet, maka ini pasti adalah compound sentence, dan kalau dia sama-sama independent, maka dia pasti compound sentence. Begitu. Soal nomor 4, we met a rather few people who spoke English. Nah, oke. Ini ada dua klausa. Klausa pertama dan klausa kedua. Nah, klausa ini, yang Ibu tanda ini, who spoke English. Ini klausa dependent. Anak kalimat ini. Ya, subordinate conjunction, subordinate clause bisa juga disebut seperti itu. Karena dia tidak memiliki makna yang utuh. Siapa yang ngomong bahasa Inggris? Enggak jelas kan? Nah, maka itu ini adalah dependent clause, atau ada juga yang disebut dengan subordinate clause, atau bahasa Indonesianya anak kalimat. Nah, jika ada satu dependent clause dan ada satu independent clause, maka kalimat itu termasuk ke dalam complex sentence. Begitu murid Ibu. Oke, so kita lihat lagi deh biar lebih jelas. Ini dia compound complex sentence. Nih, ini complex sentence aturannya. Ini compound sentence, ini conjunction-nya ya. Dan ini simple sentence, hanya ada one verb. Begitu kesimpulannya. Kalau complex sentence, ya kamu bisa gunakan conjunction di tengah atau di depan. Dan inilah conjunction yang bisa kamu pakai. Kalau complex sentence, aturannya ada dua independent clause, compound complex sentence ya, dua independent clause dan satu dependent clause. Dan bagaimana dengan fungsi atau kalimat itu memiliki tipe dan formnya, ini deklaratif, imperatif, interrogatif, dan exclamatory. Silahkan disimak lagi video sebelumnya. Dan latihannya hanya yang ini saja ya murid Ibu ya. Mahasiswa semuanya kerjakan 5-9 sesuai dengan perintah yang sudah Ibu jelaskan di WA group. Baik murid Ibu, silakan kerjakan tugas dengan hati-hati dan jangan lupa kirim tepat waktu di platform e-learning STKIP PGRI Sumatera Barat. Bye-bye.